Shalom, perkenalkan nama saya Giovanni Prima Putra Pasulu, biasa dipanggil Geo, NIRM saya 2020218795. Saya dari kelas E Prodi Teologi Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu PPB 2 saya. Nah, untuk lebih lanjutnya dan untuk mendengar penjelasan dari saya, yuk simak terus video saya. Wah, ternyata saya mendapatkan 5 soal yang telah diberikan oleh ibu dosen pengampu PPB 2 saya. Dan soal yang pertama itu ialah, siapakah Timotius dan apakah Paulus sebelumnya pernah bertemu dengan Timotius? Siapakah Timotius? Timotius adalah murid Paulus. Itu kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Nah, ibu dari Timotius ini seorang Kristen Yahudi, sedangkan ayahnya seorang bukan Yahudi yang berasal dari Listra. Dalam surat-surat Paulus, Timotius sering disebut rekan sekerja. Timotius adalah orang kepercayaan Paulus, oleh karena itu dia sering ditugaskan sebagai utusan. Nama Timotius sering disebut bersama-sama dengan Paulus, dan di beberapa kitab juga mereka sering disebutkan. Dan contohnya itu di kitab 2 Korintus 1 dan 2 Tesalonika, Filipi dan Filemon. Timotius bekerja bersama Paulus dan menemaninya dalam perjalanan-perjalanan. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 16 ayat 21, Filipi pasal 2 ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Karena itulah Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Nah, betapa baiknya Paulus ya. Ia menganggap Timotius sebagai murid-muridnya, sebagai rekan sekerjanya, orang kepercayaannya, dan sekarang dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan begitulah siapakah Timotius dan apakah Paulus sebelumnya pernah bertemu dengan Timotius. Dan itulah penjelasannya untuk nomor 1. Kita lanjut untuk nomor 2. Mengapa Paulus mengirimkan surat kepada Timotius? Mengapa Paulus mengirimkan surat kepada Timotius? Mengapa? Karena untuk menasihati seluruh jemaat dan memperingatkan mereka agar waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Di dalam surat ini juga ada petunjuk untuk memilih para pemimpin jemaat, penjelasan tentang jabatan serta tanggung jawab para pemimpin itu. Dan di sini juga Timotius diingatkan agar bisa memahami mengapa ia dipilih menjadi prajurit Kristus yang terlatih dan siap siaga untuk menghadapi segala sesuatu ataupun cobaan. Nah, itu penjelasan untuk nomor 2. Kiranya teman-teman sekalian memahaminya. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 3 atau soal ketiga, siapakah Titus dan di manakah Titus tinggal? Siapakah Titus dan di mana Titus tinggal? Siapa sih Titus? Titus adalah sahabat dekat Paulus. Titus bekerja bersama Paulus untuk memberitakan Injil di Asia Kecil dan Yunani. Titus berperan penting dalam perkembangan jemaat di Korintus. Itu kita bisa lihat di kitab 2 Korintus dan di kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Titus rupanya menerima surat ini atau surat yang ditulis Paulus untuk dirinya pada saat ia berada di Pulau Kreta. Paulus meninggalkan Titus di situ rupanya untuk menetapkan penetua-penetua di setiap kota. Jadi Titus itu ditetapkan atau ditempatkan oleh Paulus di Pulau Kreta untuk menetapkan penetua-penetua di setiap kota itu. Dan di situ jugalah Titus menerima surat yang dikirimkan oleh Paulus. Jadi pada saat dia di Pulau Kreta, Paulus mengirimkan surat kepadanya. Jadi begitu penjelasan singkat untuk nomor 3. Nah, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 4 atau soal keempat, mengapa Paulus mengirimkan surat kepada Titus? Nah, di soal nomor 3 tadi, siapakah Titus dan di mana Titus tinggal? Dan sekarang kita juga harus mengetahui kenapa sih Paulus mengirimkan surat kepada Titus.
Nah, jadi penjelasannya, surat kepada Titus itu berisi petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat agar memegang teguh imannya yang benar dan hidup dengan baik. Perhatian Paulus pada pengelolaan jemaat menunjukkan bahwa surat kepada Titus adalah salah satu surat Paulus yang terakhir. Bahkan mungkin juga surat ini dituliskan atas nama Paulus setelah Paulus sendiri meninggal. Hal seperti itu umum dilakukan pada masa itu untuk menghormati seseorang yang karya-karyanya sangat bagus. Jadi surat ini dituliskan sebagai dukungan kepada Titus untuk terus mengajarkan iman yang benar dan membimbing jemaat agar tetap hidup sesuai kehendak Allah. Kenapa harus dikirimkan surat? Karena pada saat itu jemaat di Kreta itu mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi salah satu orang mengajarkan orang lain, tapi yang diajarkan itu ajaran sesat. Jadi Paulus memberikan dukungan kepada Titus untuk terus mengajarkan iman yang benar dan membimbing jemaat agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Surat kepada Titus juga membuat petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat dan bagi seluruh jemaat Allah. Jadi kita tidak boleh mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Makanya oleh demikian Paulus mengirimkan surat tersebut kepada Titus agar mau terus dan berusaha untuk membasmi ajaran-ajaran sesat di Kreta pada saat itu. Nah, segitulah, mungkin begitu saja pengertian singkat dan untuk soal nomor 4. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai di soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Mari teman-teman atau saudara-saudara kita mendengarkan soal nomor 5. Siapakah Filemon dan di mana Filemon tinggal dan mengapa Paulus mengirim surat kepada Filemon? Siapakah Filemon dan di mana Filemon tinggal? Filemon adalah seorang Kristen yang kaya yang memiliki budak. Agaknya ia tinggal di Kolose, daerah Asia Kecil. Rumahnya cukup luas sehingga menjadi tempat pertemuan jemaat-jemaat. Karena Filemon dahulu pernah bekerja bersama Paulus, Paulus menyebut sebagai teman yang terkasih. Nah, di sini Filemon disebut oleh Paulus teman yang terkasih. Jadi Filemon dikenal sebagai orang yang sangat mengikut Kristus, sangat setia kepada Kristus, dan sangat mengasihi jemaat Allah. Nah, itu untuk penjelasan siapa Filemon dan di mana Filemon tinggal. Selanjutnya, mengapa Paulus mengirim surat kepada Filemon? Mengapa Paulus mengirim surat kepada Filemon? Karena Paulus menghendaki Filemon memperlakukan budaknya yang kembali itu dengan baik dan penuh kasih. Ia tahu bahwa menurut hukum Romawi, seorang tuan sebenarnya dapat menghukum budaknya yang melarikan diri dengan hukuman berat. Paulus tidak mempersoalkan hak Filemon untuk memiliki budak. Perbudakan adalah salah satu kenyataan masyarakat pada waktu itu. Paulus tampaknya menerima hal itu. Dalam surat-suratnya, Paulus menasihati para budak agar taat pada tuan mereka. Namun yang lebih penting ialah menasihati para tuan agar bersikap adil dan jujur terhadap budak-budak mereka. Dalam surat Galatia, Paulus mengatakan bahwa hamba dan orang merdeka yang mengimani Yesus Kristus sederajat sebagai anggota umat Allah. Jadi itulah tujuan Paulus mengirim surat kepada Filemon, karena Filemon bertindak adil dan jujur terhadap budak-budaknya. Siapa budak Filemon? Ya, Onesimus. Jadi itu saja penjelasan singkat untuk nomor 5. Wah, tidak terasa 5 soal telah terjawab. Kiranya dari penjelasan-penjelasan saya tersebut dapat tertanam baik di hati saudara-saudara, dan bila ada keliruan atau penjelasan yang salah, mohon beri masukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. See you next time.